Ya, alhamdulillah tidak terasa pilkada semakin hari semakin dekat ya. Hari ini kurang lebih 5 bulan ke depan kita akan menghadapi kontestasi besar di seluruh Indonesia dan khusus di Sulawesi Selatan, gubernur dan 24 kabupaten akan serentak. Kita cuma berharap bahwa dinamika yang terbangun dalam sebuah proses kontestasi ini betul-betul bisa smooth semua, bisa dalam kondisi yang damai, ya, tentram, walaupun persaingan-persaingan pasti cukup keras. Apalagi kalau di Toraja ini saya tahu karakter orang Toraja, bagaimana memperjuangkan kandidatnya, saya tahu betul. Tapi pesan saya adalah bagaimana kemudian ini bisa terjaga dengan baik. Saya sendiri sebagai ya insya Allah ya sekarang boleh dikata Bacagub kalau bakal calon gubernur sudah bekerja cukup lama dan intensitas saya selama 2 tahun ini saya kira kita bisa lihat bagaimana mobilitas kami bekerja dan sebaran alat peraga juga cukup masif karena itu menjadi penting untuk mengingatkan kepada konstituen masyarakat bahwa kehadiran sosok calon itu harus betul-betul bisa dikenal. Walaupun saya menyadari secara pribadi sendiri saya sudah memiliki investasi politik yang saya lakukan di tahun 2013 dan jumlah itu cukup signifikan. Perolehan suara kami di tahun 2013 itu 1.792.000 lebih. Dan saya kira itu modal dasar kami. Dan itulah yang sebenarnya awal yang menjadi tolak ukur saya. Apakah yang 1,7 ini masih betul-betul menjadi bagian perjuangan saya. Maka saya berkeliling 2 tahun itu mencoba menyapa. Alhamdulillah ternyata memang ada kerinduan di mereka bahwa perjuangan di 2013 itu belum menuai hasil. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami dan semangat itu membuat para pendukung kami di 2013 itu betul-betul bisa menjadi lebih punya energi yang lebih besar. Yang kedua, ketika 2013 kami berseberangan dengan Golkar waktu itu. Kami di Demokrat berhadapan dengan Pak Sarul dengan mengendarai Golkar. Hari ini selama 2 tahun saya berjalan, simbol identitas partai politik saya memang Golkar. Setelah saya tinggalkan Demokrat, saya kembali bergabung di Golkar dan ini yang membuat lagi teman-teman di Golkar memberi semangat sehingga semakin punya keyakinan kami insya Allah kalau tidak ada halangan dan dinamika politik bisa berjalan sangat dinamis, saya yakin bahwa di Pilkada 2024 ini mudah-mudahan kami bisa menjadi salah satu peserta kontestasi. Oleh karena itu, saya juga ingin menyampaikan kepada keluarga-keluarga yang ada di Toraja, doakan kami. Ya, semoga dilancarkan urusan kami, kemudian pada akhirnya bisa menjadi salah satu kontestan yang ikut kontestasi dan mudah-mudahan menjadi pemenang dalam akhirnya. Karena biar bagaimanapun saya yakin keluarga di Toraja ini melihat sosok saya bukan orang lain. Melihat sosok Pak Ilham ini adalah bagian daripada keluarga karena memang kami punya leluhur dari Sangala, Batu Alu dan itulah bagian daripada keluarga besar yang kami selama ini kami rawat dan kami itu saya kira Pak. Sekali lagi saya berharap ya mudah-mudahan dinamika bisa terjaga dengan baik dan Toraja bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul bisa membawa Toraja semakin maju, semakin baik. Komitmen saya kalau sebagai gubernur, insya Allah saya akan menjadikan Toraja skala prioritas peningkatan sektor pariwisatanya dan peningkatan untuk penunjang sektor pariwisata yang selama ini menjadi hambatannya adalah infrastruktur. Ya, baik infrastruktur transportasinya
maupun infrastruktur pariwisatanya itu sendiri. Nah, ini menjadi sebuah komitmen besar sehingga kejayaan Toraja ketika di tahun 90-an, tahun awal 2000-an, saya yakin betul bagaimana Toraja diperhitungkan menjadi destinasi terbesar kedua setelah Bali. Nah, ini mesti kita kembalikan lagi, ya, bahwa harus kita tarik kembali orang mau dari. Nah, apa kendalanya? Nah, itu tadi infrastruktur kita perbaiki. Saya kira itu yang penting. Apalagi terbangun sudah hampir menjadi kain menjadi ibu kota negara, Pak. Ya, salah satu menjadikan posisi Sulawesi Selatan ini strategis, ya. Kenapa? Karena dia menjadi penopang dalam skema besarnya tentang ibu kota Nusantara ini. Memang Makassar itu ditunjuk menjadi salah satu penyangga. Bahkan ke depan untuk pangan papan sebagian orang yang di IKN itu bisa jadi ada di Sulawesi Selatan. Nanti jarak tempuh, waktu tempuh Sulawesi Selatan ke mana? Ke ibu kota negara itu dalam skenarionya sudah dipersiapkan dengan 4 jam. 4 jam jarak tempuhnya dengan speed cepat. Sekarang kan 16 jam kita dari Parekare ke Batu Licin itu sekitar 16 jam. Insya Allah kalau ke depan sudah berproses, maka salah satu penopangnya ya termasuk papannya bagi pekerja yang ada di IKN itu nanti bisa jadi berada di Makassar karena jarak tempuhnya tinggal 4 jam nanti melalui kapal speed cepat.